Bismillahirrahmanirrahim. Diperkenankan untuk bisa bertemu kembali di majelis ilmu, dan insya Allah majelis ini merupakan majelis yang dimuliakan oleh Allah, para malaikat dan seluruh makhluknya. Dan kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya. Kita masih dijaga oleh Allah, kesehatan kita, waktu kita, sehingga kita bisa senantiasa beraktivitas. Kita mencari kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Jadi orang-orang beriman itu pada prinsipnya adalah ketika mencari kehidupan dunia, tujuan utama adalah untuk kehidupan akhirat. Kenapa? Karena orang mukmin berpikir dunia adalah tempat untuk menanam kebaikan-kebaikan. Dunia adalah tempat untuk beramal solih. Maka hasilnya yang nanti akan dirasakan nanti pada hari kiamat kelak, memetik hasil, memanen hasil daripada apa yang diusahakannya, apa yang dipanen, apa yang ditanamnya ketika di dunia ini. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat untuk bercocok tanam, untuk menanam segala apapun yang diinginkannya, baik itu tanaman yang baik maupun tanaman yang buruk, itu semua nanti ada hasilnya pada hari kiamat kelak. Adapun bagi orang-orang yang beriman, maka dunia ini adalah tempat yang sementara, bukan tujuan utama. Karena tujuan utama orang-orang beriman adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal. Berbeda dengan orang-orang yang kafir, dunia ini adalah tujuan utama. Makanya mereka lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan dunia daripada kehidupan akhirat. Sehingga banyak mereka mengorbankan agamanya, kehormatannya, dan juga kehidupan akhiratnya demi untuk mencari kehidupan akhirat. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kembali lagi kita masih diberi oleh Allah nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat inilah insyaallah akan menyelamatkan kita nanti pada kehidupan di akhirat kelak, tatkala kita dihisab oleh Allah, ditimbang amal ibadah kita. Dan iman dan Islam ini dua nikmat yang bisa menghantarkan kita untuk bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat kelak. Oleh sebab itu pertahankanlah, pegang erat, pegang teguh iman kita dan Islam kita, sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal dunia kecuali tetap menjadi orang yang muslim, orang yang berserah diri, tunduk, patuh hanya kepada Allah Ta'ala saja. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dari beberapa pekan. Ya, mungkin ada 2 pekan, satu mungkin saya tidak bisa mengisi di Badal, diganti dengan saudara kita, ya, yaitu Ustadz Rian. Dan pekan kemarin kita memang sempat libur ya, karena memang kondisi saya pribadi diuji oleh Allah dengan sakit ya. Kalau kita kembali dengan ujian Allah, nah ini kita berbicara supaya untuk memberikan motivasi kepada kita semua, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas yang sehat-sehat. Jadi ketika orang diberi ujian oleh Allah, orang sehat itu ya ujian sebenarnya. Orang sehat itu ujian, orang waras itu ujian, orang kaya itu juga ujian, orang yang hidupnya bahagia, tenang, gembira itu ujian.
Sebaliknya, ketika orang itu dikasih kesempitan harta, dikasih kemiskinan, kefakiran juga ujian, dikasih kegalauan, dikasih kekhawatiran, ketakutan, itu juga ujian, dan juga dikasih sakit pun itu ujian. Nah, tinggal bagaimana mensikapi tentang al-bala atau ujian yang Allah berikan atau al-imtihan. Ya. Karena kalau kita kembali kepada ayat Allah, enaknya jadi orang beriman itu selalu setiap ada persoalan itu kembalinya kepada Allah, kepada Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Setiap ada persoalan, setiap ada masalah, setiap ada keganjalan hati, problematika dalam kehidupan, enaknya orang beriman itu nikmatnya itu kembali kepada Allah dan Rasul. Beda kalau orang kafir. Orang kafir ketika ada masalah apa? Pelampiasannya kemana Bapak Ibu? Minuman-minuman keras, alkohol, tempat-tempat diskotik, wanita-wanita penghibur, musik dan yang lainnya. Itu orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir tidak punya panduan yang jelas. Tidak punya manhajul haya, way of life, yang mengatur hidupnya, yang membimbing hidupnya menuju hidayah Allah, yaitu siratal mustaqim. Nah, berbeda dengan orang yang mukmin, orang beriman. Kita semua insya Allah menjadi orang-orang muslim dan kita mengaku beriman. Maka ketika diuji sakit, sebenarnya nikmat. Kenapa? Ada ini bonus sebenarnya. Kalau kita setiap dikasih sakit, penyakit itu sebenarnya bonus dari Allah. Dan kabar gembira dari Allah dan Rasul. Jadi apapun ujian yang tidak mengenakan seperti penyakit, sakit yang kita derita, kalau pikiran kita jernih, pikiran kita bening, hati kita ini bersih, insya Allah Pak, Bu, Mas G, ini akan mendatangkan berbagai nikmat. Betul. Nikmat pertama apa? Ini bagi orang sakit ya. Makanya kalau setiap Allah menguji kita dengan berbagai penyakit apapun ya, meskipun itu sakit yang ringan sampai sakit yang berat, kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa beraktivitas, kita hanya bisa tiduran, itu sudah penyakit yang berat. Tapi kalau penyakit yang ringan, mungkin kita flu, pilek, mungkin sakit kepala yang ringan, batuk-batuk, tapi kita masih bisa aktivitas. Tapi kalau sudah nggak bisa aktivitas, nggak bisa bekerja, nah ini tandanya adalah sakit yang berat. Tip. Apa nikmatnya orang yang sakit? Makanya ini nikmatnya kita menjadi orang mukmin di sini. Yang pertama, nikmatnya orang sakit itu bagi orang yang beriman, bagi orang mukmin, itu menandakan bahwa Allah itu cinta kepada hamba tersebut, cinta kepada seseorang. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau setiap kita dikasih ujian sakit, itu tandanya apa? Nikmat. Nikmat berupa apa? Tandanya Allah cinta kepada kita. Makanya dikasih sakit, dikasih ujian. Mana dasarnya? Ya, kita buka di dalam hadis Nabi, rawahu Ibnu Majah dan juga Imam Tirmizi mengatakan, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Orang akan mendapatkan balasan pahala itu disesuaikan dengan ujian yang dia terima. Ingat Bapak Ibu ya, pahala besar sedikit tergantung ujian yang diterimanya. Nah itu sama orang kerja, kalau pekerjaannya hanya ringan, itu mungkin gajinya nggak seberapa. Tapi kalau kerjaannya berat, semakin besar gajinya. Apalagi gaji dari Allah, balasan dari Allah Ta'ala. Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah itu suka, cinta kepada seseorang atau suatu kaum, kepada manusia, pasti akan diuji. Faman radiya falau ridho. Siapapun kalau ketika diuji sama Allah dia ridho, legowo, pasrah, sak bongkoe kalau orang Jawa, tidak berkeluh kesah, tidak gerundel, apalagi sampai mencaci takdir. Ya, takdir memang kejam. Saya ibadah, sudah ini, sudah itu, aktif, taat, tapi ujian kok bangga seperti ini saja.
sakit nggak kunjung-kunjung reda. Nah, ini mencaci takdir. Tapi kalau orang yang ridho, dia pasrah, legowo, dia kembalikan urusannya kepada Allah, sudah, ini adalah ketetapan Allah, ya saya terima. Memang Allah menetapkan saya dikasih sakit penyakit, maka Allah saat itu ridho. Coba, hidup itu kalau diridhoi sama Allah Pak Bu, menjadi hidup yang berkah. Waman sakhita, kalau dia marah, dia mencaci maki takdir, dia ngomel-ngomel, dia berkeluh kesah, ya, sampai ada orang gara-gara diuji dengan penyakit Pak Bu, ditinggalkan ibadahnya. Biasanya sehat dia sholat, ketika sakit nggak sholat, ada nggak? Banyak di luar sana. Ketika sehat dia aktif ibadah, rajin datang pengajian, rajin dia sholat 5 waktu berjamaah, rajin dia baca Quran, rajin ini dan itu. Apa yang terjadi? Ketika dikasih sakit, sakhito, dia ngomel-ngomel, dia marah, dia tunjukkan, ya, hatinya itu kepada Allah. Allah itu kok pilih kasih lah itu. Ini nggak boleh. Ini sudah mencaci maki ketetapan Allah. Oh, itu yang nggak pernah ibadah, nggak pernah dikasih sakit. Saya ibadah sakit-sakitan terus. Sering kadang masuk rumah sakit, keluar masuk, ngomel-ngomel Pak Bu. Akhirnya yang terjadi apa? Tinggalkan ibadah. Saat itu ketika dia ini tidak ridho terhadap ketetapan Allah, ketika dikasih sakit, apa yang terjadi? Allah murka kepada orang tersebut, sehingga dicabut keberkahannya. Rugi kan Pak Bu? Nah, makanya nikmat orang sakit bagi orang mukmin adalah tandanya Allah cinta. Yang kedua, nikmatnya orang mukmin ketika dikasih ujian, apapun bentuknya ujian, terutama sakit atau dapat penyakit, ya, maka nikmati ujian itu. Kalau dia betul-betul dia sabar dalam arti apa? Ya sudah, mudah-mudahan penyakit ini bisa menjadikan tambahan pahala bagi diriku. Maka sabar seperti ini sama Allah langsung diturunkan ayat surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 10. Di akhir kalimatnya Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar, pahala mereka tidak akan pernah terputus. Tanpa batas Pak Bu. Masya Allah. Kalau sabar loh ya. Ketika dikasih sakit, gak kunjung-kunjung sembuh, sampai datang ajal kematian dia, itulah pahala terus mengalir. Dan pahala itu tidak akan diputus sama Allah. Masya Allah, itu nikmatnya ketika dikasih apa? Sakit. Jadi belum tentu orang yang ketika sakit-sakitan, dikasih penyakit, dikasih bala, itu tandanya Allah benci. Kadang orang berpikiran negatif, wah, itu sakit-sakitan, itu sering dikasih penyakit, banyak dosa itu. Belum tentu. Ya, kita nggak boleh negatif thinking, berpikiran yang negatif. Bisa jadi malah dia itu orang yang banyak amal ibadahnya, banyak kebaikannya, banyak kesolehannya, ketakwaannya, imannya itu bagus, semakin diuji semakin berat. Malah bisa jadi orang yang banyak maksiatnya, banyak dosanya, gak pernah dikasih sakit. Jarang sakit siapa? Fir'aun, Qarun, Namrud, dan yang lain. Memang sama Allah dilulu, dibiarkan dengan kemaksiatan, bergelimang dosa. Makanya badannya sehat-sehat. Makanya kalau orang-orangnya ahli maksiat itu jarang sakit, hati-hati. Itu azab yang ditunda sama Allah sampai dia mati. Ya. Jadi kita kembali kepada kenikmatan orang yang sakit itu, kalau dia sabar apa? Pahalanya tanpa batas. Ya, Masya Allah, nikmat kan? Nikmat. Yang ketiga, nikmat bagi orang yang diberi ujian, sakit bagi orang mukmin, itu menandakan bahwa Allah kepingin supaya hamba tersebut, orang tersebut, ketika kelak nanti pada hari kiamat, ketika bertemu dengan Allah, dia tidak membawa dosa. Dia tidak membawa apa?
dosa. Ada yang ditakdirkan oleh Allah dikasih sakit ya, nggak kunjung-kunjung sembuh, penyakitnya berat, penyakit liver, jantung, penyakit-penyakit yang mungkin stroke ya. Atau yang semisalnya, dokter sudah mendiagnosa, menetapkan, ini orang ini mungkin harapan untuk sembuh ini kecil sekali. Sudah berobat bolak-balik, herbal, medis, nggak sembuh-sembuh. Lah, orang yang seperti ini Bapak Ibu, ingat, kalau dia beriman, dia sabar, dia ridho, maka Allah menginginkan orang tersebut nanti ketika dia dibangkitkan menghadap Allah tidak membawa dosa. Mana dalilnya? Nah, kita buka dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la yusibul muslim min nasab wala wasab wala hamin wala ghamin wala adan hatta syaukatu syaqwa illa kafara biha min khatayahu. Tidak ada orang Islam yang dia diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Diuji dengan ketakutan, kekhawatiran, keresahan, kegalauan, kesempitan, kemiskinan, kefakiran, dan berbagai ujian musibah apa saja. Kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintainya, sampai duri yang menusuk badannya, sampai duri ya, sesuatu yang benda tajam, entah itu silet, pisau atau ranting yang menusuk badannya. Hatta syaukatu syaqwa illa kafrul biya min khatayahu. Semua itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Jadi makanya kalau kita kena ujian musibah, kesandung, tabrakan, apa saja, ya sudah, memang itu takdirnya. Apa? Mungkin untuk membersihkan dosa kita. Dosa kita banyak, dibersihkan dengan penyakit, dibersihkan dengan berbagai musibah, sampai kita tertusuk duri, beling, atau mungkin tersandung batu, sampai berdarah, sampai terlepas kuku kita. Udah, nikmati aja sudah. Kenapa? Kita kalau berpikir enak, positive thinking, ini dosa saya banyak sekali, semoga ini bisa menghapus dosa saya. Dan di dalam hadis yang lain, hatta anhu min khotaya wa rufiya bidarajat, mengangkat derajat dia, menghapus dia dosa-dosanya, kutiba lahu hasanah, dicatat kebaikan. Sampai penyakit atau sesuatu yang menjadikan dia tidak enak tadi hilang. Jadi selama dia dapat sakit sampai sembuh, itu pahala terus Pak, Bu. Oke? Nah, itu nikmatnya orang ketika dikasih ujian berupa sakit atau yang semisalnya bagi orang mukmin. Yang terakhir, nikmatnya orang beriman ketika dikasih ujian, musibah, sakit atau yang semisalnya apa? Langsung Allah merangkap dalam satu ayat. Gak main-main ini Pak Bu. Satu ayat merangkap langsung dikasih 3 bonus dari Allah. Nanti bisa dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Makanya ini kalau kita enaknya kalau dapat musibah kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, maka hati menjadi tenang. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah, ketika dikasih ujian musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka orang-orang yang dikasih musibah itu musibah apapun Pak Bu ya. Jadi kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini bukan hanya diperuntukkan bagi yang meninggal. Ya, kadang kita ini berpikiran kalau ada orang meninggal kita dengar kita innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Enggak, tidak harus itu. Tidak harus setiap ada orang meninggal kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi setiap ujian, musibah yang menimpa kita, baik itu ringan atau berat, kita kesandung innalillahi wa inna raji'un. Kita kehilangan uang, dompet kita atau harta kita, benda kita hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bangkrut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak dapat untung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dalam kondisi khawatir, was-was, takut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun. Ya. Jadi kata-kata istirja ini diperuntukkan bagi setiap mereka yang terkena apa? Musibah. Tidak harus kematian atau orang meninggal dunia. Lah, orang yang seperti ini kalau dia ridho, sabar, legowo, pasrah kepada Allah, ujian tadi adalah takdir ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan, maka ulaika alaihim shalawatu mir rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Langsung dikasih 3 bonus sama Allah. Apa? 1, ampunan. 2, rahmat. 3, dikasih petunjuk jalan menuju surga. Masya Allah. Nikmat tak Bu? Udah, itu ya. Ini kabar gembira bagi penjenengan yang masih sehat. Suatu saat ketika dikasih ujian, nggak usah kita berkeluh kesah. Jangan sampai keluar dari lisan kita, ya, kata-kata hujatan, kata-kata kita nggak ridho. Kalau tidak, 4 nikmat ini hilang Pak Bu. Gak dapat pahala, cinta Allah dicabut, gak tambah pahala, tambah dosa. Yang keempat, gak dapat ampunan, rahmat atau hidayah. Itu Bapak Ibu sebagai oleh-oleh dari saya ketika kita sakit, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kepada kita semuanya. Kenapa? Kalau kita sudah mengaku beriman, jangan menganggap kita sudah cukup beriman, selesai, kemudian kita belum siap untuk diuji. Jangan. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut, asiban nas ayyakulu, ya. Asiban nas atraku ayyakulu, subhanallah. Asiban nas ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka hanya mengatakan kami beriman, kami taat, kami sholat, puasa, ngaji, haji, umroh, sodako, baca Quran, tahajud, ini dan itu cukup? Enggak. Ya, enggak cukup Pak Bu. Hidup itu cuma ada 2 pada prinsipnya. Siap untuk diuji dan akan dilihat amal kita. Ikhlas atau tidak. Siap untuk diuji, amal kita baik atau tidak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah menciptakan kehidupan dan kematian, ingat, perhatikan surat Al-Mulk ini, ayat yang kedua. Surat yang ke-68. Ya, surat Al-Mulk ini. Surat yang ke-67 ya, maaf ya. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Mulk surat 67 ayat 2 ini, ketika Allah menciptakan adanya kehidupan dan kematian, maka di situ Allah menguji siapa di antara kalian yang paling terbaik amal ibadahnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mengaku menjadi orang Islam, suatu saat siap untuk diuji ya. Nanti kalau kita belum siap, ini berartinya eceng. Jadi selama sholatnya, selama puasanya, selama ngajinya, baca Qur'annya, tahajudnya, ibadah-ibadah sunnah sedekahnya, itu hanya dikerjakan ketika sehat. Tapi ketika sakit,
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tidak kuat dengan ujian tadi. Nah itu. Ya, satu ya, yang tertinggal. Apa? Nikmat 5. Ini ada 5 ya, saya tinggal. Pahala ketika diuji sakit, pahala itu tetap tidak dikurangi, baik yang wajib dan sunnah. Ya. Jadi kebiasaan kita sehat gini ya, kita kebiasaan sehat ini sholat tahajud, kita biasa puasa Senin Kemis atau puasa sunnah, kita biasa sedekah infak, kita biasa sholat berjamaah, kita biasa baca Quran, kita biasa datang ke majelis ilmu, ya, dan banyak amal-amal yang lain. Ya, nah ketika sakit kita terhalangi, kita cuma dapat hanya mampu sholat wajib saja, berbaring di tempat tidur, hanya sholat 5 waktu saja. Sholat jamaah nggak bisa, kadang baca Quran nggak mampu karena pusing, ya, karena sakit itu kan pusing, nggak mampu dah. Mungkin sedekah ya, mungkin kondisi ya, karena beli obat ini dan itu biaya banyak, nggak sempat untuk sedekah, dan tahajud pun nggak mampu, puasa apalagi dan yang lainnya. Apa yang terjadi Pak Bu? Pahala tetap sama, nggak dikurangi, sebagaimana ketika sehat. Mana dalilnya? Hadis Imam Bukhari. Idza maridal abdu aw syafara kutiba lahu musliman sahihan muqiman. Jadi kalau ada orang itu ketika dia ini diuji oleh Allah sakit atau dalam perjalanan dia tidak sempat melakukan aktivitas yang sehari-hari dikerjakan dari ibadah-ibadah sunnah ya maupun ibadah wajibnya kecuali sholat. Sholat itu nggak ada toleransi ya. Sakit pun sholat, maksudnya puasa wajib, Ramadan, ini dan itu ya. Maka akan dicatat pahalanya seperti ketika saat dia sehat, ketika saat dia di tempat tinggalnya. Hadis Imam Bukhari. Nah, ini yang kelima. Ya, saya lupa ini ya, dalil ini saya sampaikan. Maka bergembiralah kita di saat kita diuji sama Allah. Pahala tidak dikurangi sedikit pun. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون